Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 27 Mei 2025. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur setiap hari hidup kami ditopang oleh anugerah Tuhan. Setiap hari di dalam menjalani kehidupan kami menyadari betul ya Tuhan, kami di dalam keadaan lemah dan terbatas, tetapi kami bersyukur anugerah Tuhan selalu menopang kami, memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan kami sukacita yang baru, memberikan kami damai sejahtera menjalani kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi satu kekuatan yang baru bagi kami dan boleh mengingatkan kami untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu Allah Roh Kudus, berfirmanlah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga damai, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kehendak bebas manusia. Bapak Ibu Saudara, setiap manusia yang diciptakan oleh Allah memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas untuk memilih nasib dan kehidupannya. Tetapi pertanyaannya, sejauh mana kehendak bebas yang kita miliki sebagai manusia? Hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk membaca kebenaran dalam Roma 6 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-23. Roma 6 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Buah apakah yang kamu petik dari semuanya itu yang menyebabkan kamu merasa malu sekarang? Kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu diberdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sedemikian jauh Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki pilihan untuk menerima atau menolak anugerah Tuhan. Dan pilihan ini memiliki konsekuensi yang nyata. Ketika kita sebagai manusia jatuh dalam dosa, kita menjadi hamba dosa. Tetapi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Ketika kita jatuh di dalam dosa, kecenderungan hati kita adalah melakukan apa yang jahat, tidak lagi memiliki kehendak untuk taat dan memuliakan Allah. Kehendak bebas yang justru diberikan kepada manusia sudah tercemar oleh natur manusia yang berdosa. Padahal kehendak bebas manusia tidak pernah berdiri sendiri, tetapi selalu bergantung kepada Allah sebagai pencipta. Kehendak bebas manusia adalah berasal dari Allah. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, sebagai akibatnya manusia tidak dapat lagi merefleksikan dan memanifestasikan kehendak Allah di dalam kehidupan. Dosa justru menjadikan keadaan manusia, baik itu pikiran, akal budi, kehendak, bahkan suara hati nurani menjadi tercemar dan berada di bawah pengaruh kekuasaan si iblis. Dalam keadaan seperti ini, sebagai manusia kehilangan kehendak bebasnya yang sebelumnya telah diterimanya dari Allah. Hal ini terjadi karena kehendak bebas itu terpisah dari anugerah, dan sebagai akibatnya kehendak bebas kehilangan kebebasannya. Kehendak bebas manusia telah hilang karena terkurung oleh kuasa dosa dan akhirnya dipaksakan untuk melayani dosa. Dan sebagai akibatnya, kita tidak bisa melakukan kehendak yang baik dan memuliakan Tuhan. Di dalam Injil Yohanes 8 ayat 34, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Dan di pasal 15 ayat 5 Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini kita boleh menyaksikan bagaimana manusia telah kehilangan kehendak Allah karena telah mengabaikan dan menolak untuk patuh kepada perintah Allah. Dosa membuat manusia tidak mampu lagi menggunakan kehendak bebasnya untuk melakukan kehendak Allah. Manusia bahkan dijebak oleh kuasa si iblis untuk mengikuti kehendaknya.
Di dalam hubungannya antara anugerah dan kehendak bebas Allah, bagaimana manusia membutuhkan anugerah Allah untuk dapat menggunakan kehendak bebasnya dengan benar. Manusia yang terpisah dari anugerah Allah tidak mampu lagi untuk menggunakan kehendak bebasnya dengan tepat. Jika kehendak bebas terpisah dari anugerah, maka kehendak bebas berada di dalam tawanan dosa. Sebaliknya ketika kita berada di dalam terang Allah, di dalam anugerah Allah, maka kita akan menemukan kembali kehendak bebas kita untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Setiap orang yang sudah percaya dan dibenarkan oleh Allah adalah orang-orang yang memiliki kehendak bebas untuk melakukan hal yang baik dan benar sesuai dengan kehendak dan perintah Allah. Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita yang sudah menerima anugerah Allah, kita menerima kehendak bebas yang didasari dan ditopang oleh anugerah Allah. Sehingga kita memilih, kita dimampukan untuk bisa melakukan apa yang menyenangkan hati Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketaatan kita memilih untuk taat kepada Tuhan tidak didasarkan dengan kemampuan kita sendiri, tetapi anugerah Allah. Kita bisa memilih apa yang baik dan benar, apa yang sesuai dengan kehendak Allah, itu bergantung penuh oleh anugerah Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga setiap apapun yang menjadi kehidupan kita sehari-hari, apapun yang kita ambil, keputusan apapun yang kita lakukan, biarlah itu sesuai dengan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur karena di dalam anugerah Tuhan, kami boleh mendapatkan anugerah yang menopang kehidupan kami, memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar betul ya Tuhan, di dalam diri kami, di dalam kedagingan kami, sulit sekali untuk kami melakukan apa yang benar, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kami bersyukur kalau kami ditopang oleh anugerah Tuhan. Kami dimampukan untuk memilih apa yang menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan sudah dinyatakan bagi setiap kami. Oleh sebab itu, mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.